Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniasani, NPM 1804041091, jurusan Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Perusahaan. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan fungsi dasar manajemen dalam organisasi. Agar organisasi bisa berjalan dengan baik, dibutuhkan pengelolaan manajemen yang baik. Dalam hal ini, fungsi manajemen diperlukan sebagai sarana pengembangan organisasi. Setidaknya ada 4 fungsi manajemen yang paling dikenal dan banyak digunakan di organisasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah menentukan tujuan organisasi dan memutuskan cara yang terbaik untuk mencapainya. Pembuatan keputusan bagian dari perencanaan yang berkaitan dengan memilih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran organisasi. Fungsi dari perencanaan yang pertama, menetapkan tujuan, yang kedua, merumuskan strategi, yang ketiga, menentukan sumber daya yang diperlukan, yang keempat, menetapkan standar atau indikator keberhasilan. Yang kedua yaitu pengorganisasian, mendelegasikan rencana-rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan kepada individu yang bertanggung jawab pada organisasi. Di antaranya juga mengordinasir sumber daya yang tepat untuk menjalankan perencanaan yang telah ditetapkan. Fungsi dari pengorganisasian yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu kegiatan penetapan sumber daya pada posisi yang paling tepat. Yang ketiga ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses implementasi program yang telah ditetapkan agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses motivasi agar semua pihak bisa menjalankan tanggung jawab dengan produktivitas yang tinggi. Fungsi kepemimpinan yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada sumber daya manusia agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Yang ketiga, penjelasan kebijakan yang ditetapkan. Yang keempat itu ada controlling atau pengendalian dan pengawasan. Pengertiannya yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target sekalipun terjadi perubahan lingkungan bisnis. Fungsi pengawasan itu mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan. Untuk soal yang kedua yaitu menganalisis manajemen dari sebuah perusahaan menggunakan 4 dasar manajemen. Di sini ada perusahaan atau mereknya yang bernama Asia Pulp dan Paper atau APP. Sinarmas adalah merek dagang untuk perusahaan produsen pulp dan kertas di Indonesia dan Cina. APP menghasilkan produk-produk berkualitas untuk memenuhi permintaan dunia yang terus bertumbuh seperti produk kertas, kemasan, dan tisu. Artikel di atas dapat dilihat bahwasannya perusahaan Sinarmas telah menggunakan dasar manajemen dalam perusahaannya. Yang pertama, dalam proses perencanaan produk, baik itu kualitas maupun inovasi dalam produk sangat disusun dengan rapih agar konsumen tidak kecewa. Yang kedua, dalam proses pengorganisasian, perusahaan Sinarmas sangat menghargai adanya kerjasama dalam tim dan saling menghargai satu sama lain untuk tumbuh bersama dalam mencapai tujuan dari perusahaan. Yang ketiga, dalam proses pelaksanaannya, perusahaan Sinarmas sangat efektif dalam memastikan operasionalnya yang tentunya berintegritas
agar kinerjanya semakin baik. Yang keempat, dalam proses pengevaluasian perusahaan, melakukan evaluasi dengan menetapkan pendekatan dalam tata kelola untuk keberlanjutan perusahaan, dan alhasil sekarang sudah mampu memperluas lingkup bisnis dengan perluasan pabrik. Adapun untuk soal yang selanjutnya, yaitu soal ketiga, jelaskan yang dimaksud etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Untuk pengertian etika bisnis adalah prinsip dan standar yang menentukan cara mengelola perusahaan yang mencakup semua aspek baik individu, perusahaan, maupun masyarakat dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Yang kedua yaitu pengertian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan biasa juga disebut dengan corporate social responsibility, adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial, khususnya di bidang hukum. Untuk soal yang terakhir atau soal yang keempat, yaitu ada pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena mengurangi profit dan membutuhkan biaya besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Baiklah, untuk pendapat saya tidak setuju. Karena tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut dengan corporate social responsibility adalah sebuah konsep atau strategi yang menekankan komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan memiliki tanggung jawab pada kesadaran dan kekhawatiran publik terhadap dampak perencanaan dan pelaksanaan operasional perusahaan tersebut pada lingkungan dan masyarakat. CSR dalam perusahaan bertujuan untuk memberikan nilai pada masyarakat, berpartisipasi dalam kesadaran lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan yang bekerja di perusahaan. Maka dari itu, CSR memiliki prinsip-prinsip utama yang menjelaskan bagaimana implementasi konsep CSR berpengaruh pada perusahaan dan konsumen. Oleh karenanya, bisnis yang baik tidak akan lepas dari pelaksanaan CSR. Di era globalisasi ini, strategi CSR sangat dibutuhkan untuk dijalankan oleh setiap bisnis agar perusahaan dapat berjalan sesuai apa yang masyarakat dukung. CSR sangat membantu perusahaan tidak hanya untuk mengincar keuntungan, namun juga peduli kepada lingkungan alam, masyarakat, dan karyawan di perusahaan. Melalui CSR yang baik, maka perusahaan bisa mendapatkan keuntungan, kehidupan masyarakat secara keseluruhan meningkat, dan lingkungan alam di sekitar akan terjaga dengan baik. Oleh karenanya, saya setuju adanya tanggung jawab sosial. Demikian jawaban UTS dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.